Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Selila dari kelas HKI 6C Hukum Keluarga Islam yang membawakan materi tentang memilih pasangan dengan NIM 0201222070. Poin penting mulai istri yang pertama, agamanya kuat dan dia bisa mengajari anaknya nanti menjaga sholat, aurat, dan akhlaknya, mencari madrasah pertama untuk anak-anak, berakhlak baik dan penyabar. Rumah tangga tidak selalu indah, dibutuhkan istri yang sabar dan bijak, lalu memiliki niat berumah tangga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena harta ataupun gengsi sosial semata. Tidak harus sempurna fisik, tapi menenteramkan, dan Islam memandang sakinah bukan hanya paras, istri yang membuat hati tenang dan lebih utama itu daripada cantik gitu. Dan dua, memilih suami yang layak. Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Dari hadis riwayat Tirmizi. Dan untuk poin-poin penting memilih suami itu yang pertama, bertanggung jawab, nafkah dan perlindungannya, bukan hanya soal bekerja tapi juga membimbing istri secara mental dan spiritual. Yang kedua, agamanya baik dan tidak ringan tangan. Suami adalah imam, maka ia harus bisa menuntun bukan menekan. Yang ketiga, mampu berkomitmen dan tidak main-main, tidak mencari istri hanya untuk pelarian emosional ataupun status sosial semata. Bersikap adil dan terbuka. Komunikatif, tidak menyimpan rahasia sepenting seperti utang, pernikahan sebelumnya, ataupun penyakit serius. Dari cantiknya, jika salah seorang dari kalian tidak mengawini seorang wanita karena tentang rambutnya, sebagaimana ia bertanya tentang wajahnya, itu adalah salah satu kejahatan. Lalu dalam hadis Nabi lainnya, sebaik-baiknya wanita adalah yang membuat apa yang maksudkan. Yang ketiga adalah karena agama. Agama sebenarnya hal utama yang perlu diperhatikan. Seorang perempuan memilih suaminya karena berilmu dan baik akhlaknya.
juga nafkah yang ia berikan. Selanjutnya masuk ke dalam kafa'ah. Kafa'ah bermakna sungguh sederajat, sepadan, sebanding, seimbang, setara. Maksud dari kafa'ah dalam hubungan perkawinan yaitu seorang laki-laki hendaklah sebanding dengan calon istrinya. Sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak maupun kekayaannya. Dalam berjuang kafa'ah berarti sekufu, sama yang lebih dulu kemampuan suami untuk memberikan segala keperluan itu. Konsep kafa'ah menurut beliau adalah cara melahirkan pernikahan sakinah mawaddah agar tidak timbul aib di dalam pernikahan tersebut. Sebandingkan sepadan ditunjukkan untuk menjaga keselamatan serta kerukunan hidup rumah tangga. Namun kafa'ah bukanlah syarat sah sebuah pernikahan seperti mahar, namun ia lebih ke syarat lazim. Kafa'ah merupakan hak wanita dalam pemilihan atau dan keluarga. Hendaklah suami istri memiliki kedudukan yang sama di mata masyarakat agar sekiranya tidak timbul rasa rendah diri atau aib di antara salah satu pasangan. Dan untuk dasar hukum kafa'ah dari Ibnu Hazm ia berkata, semua orang Islam asal saja dia berhak menerima wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan yang belajar. Menurut Ibnu Hazm, konsep kafa'ah hanyalah sebatas keimanan seseorang saja, bukan tentang siapa dia atau apa kedudukannya. Menurut jumhur ulama, termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah, kafa'ah adalah syarat sah perkawinan. Sehingga orang atau pasangan yang tidak sekufu pernikahannya tidak sah dan memiliki legalitas hukum, karena mereka beranggapan bahwa kafa'ah itu hanya segi materi. Berbeda dari beberapa Imam Maqbali mengatakan bahwa kafa'ah tidak sah perkawinan apabila pasangannya tidak sekufu. Dan untuk adat dan tata cara menerima, karena kita tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu seseorang yang tidak pernah berada dalam stigma orang lain. Jawab seseorang yang tidak mampu meminang seseorang yang diminang oleh saudaranya, sehingga pinangan sebelumnya meninggalkannya dan mengizinkannya. Lalu selanjutnya seseorang yang tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, laki-laki atau perempuan yang ada halangan untuk dinikahi, misalnya hubungan nikah, laki-laki perempuan yang tidak beragama Islam, laki-laki yang sudah mempunyai 4 istri, dan juga perempuan yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain, dan perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain. Seorang laki-laki harusnya menjadi perempuan yang sedang dalam masa iddah secara pernikahan, baik karena kematian suaminya maupun tak. Menurut jumhur ulama, yang boleh dilihat seorang melakukan iddah dari perempuan hanyalah wajah dan belakang, karena itu menjadi batas kalau laki-laki. Untuk memilih pasangan dan kaitannya dengan psikologi, perilaku manusia erat-erat kaitannya dengan psikologi ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda. Masa depan seorang anak biasanya sangat erat kaitannya dengan orang tua. Apa yang terjadi di antara orang tua, ayah dan ibunya, sangat berpengaruh kepada psikologi seorang anak. Banyak faktor perlu diperhatikannya sebelum menjelaskan tentang perkembangan anak setelah terjadi sebelum dan terjadi perceraian antara dua orang tua. Faktor itu bisa membuat perubahan usia anak dengan tahap perkembangan anak, konflik yang menjadi seperti perceraian, dan juga kayak pengasuhan orang tua setelah bercerai, menggambarkan bagaimana dampak yang diberikan akibat perceraian terhadap perkembangan anak pada saat itu dan yang akan datang. Nanti nggak masuk kamera pula itu Sodi.